semoga hari ini baik-baik dan tetap sehat ya. Kali ini aku mau sharing tentang cara bikin vlog, khususnya vlog untuk perjalanan wisata. Dan cara yang aku mau ceritakan ini cenderung sederhana lah. Siapa saja bisa, asalkan punya 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 rencana, punya tempat dan punya smartphone yang bisa dipakai buat ngambil gambarnya. Oke, pertama-tama kenapa sih perlu bikin vlog? Gini, seringkali kita jalan-jalan ke tempat wisata, tempat hiking mungkin, atau mungkin juga tempat kultural begitu, tempat hasil karya seni dan budaya yang bagus, yang menurut kita bisa di-sharing ke orang lain. Nah, seringkali tempat-tempat seperti ini kan bukan menarik karena indah, bukan karena gambarnya asyik, kelihatan alamnya menarik, tapi juga banyak aspek dari tempat-tempat seperti ini yang bisa kita bagikan ke orang lain. Misalnya, tempat ini adalah tempat yang bagus untuk mengkonservasi alam, atau misalnya di tempat ini orang-orang yang mengelolanya sangat punya spirit yang bagus antara mengkonservasi alam dan memberdayakan masyarakat. Atau mungkin di tempat ini ada satu benda yang secara sejarah bagus dan dipercaya banyak orang memiliki hal-hal menarik lainnya. Dan itu semua tidak bisa hanya diwakili dengan gambar. Karena itulah kita perlu menyampaikan ini dengan ya tertulis atau mungkin dengan cerita. Disitulah vlog memerankan arti pentingnya. Tapi tidak semua orang bisa membuat vlog yang menarik, menunjukkan gambar yang asik, tapi juga bermanfaat buat banyak orang. Nah, untuk melakukan itu ada beberapa langkah yang biasanya saya pakai dan saya lihat digunakan juga oleh youtuber-youtuber yang karyanya menarik. Apa saja? Kali ini saya hanya akan menunjukkan 4 langkah saja untuk membuat vlog secara efektif, menarik, dan bermanfaat buat orang. Apa saja cara-cara itu? Yang pertama adalah kita setelah menentukan tempatnya ya, tentu saja melakukan riset di internet tentang apa sih tempat ini, keistimewaannya apa, atau juga detailnya seperti apa, atau hal-hal lain yang bisa kita tunjukkan ke orang lain. Jadi itu yang pertama dilakukan, melakukan riset. Tujuan dari melakukan riset ini adalah untuk mengetahui apa yang tidak tampak di depan mata secara langsung. Dengan melakukan riset, kita misalnya bisa mengetahui sejarah tempat ini, atau juga mengetahui spirit yang mendasari pengelolaan tempat ini, atau kita juga bisa mengetahui hal-hal yang membuat tempat ini disukai orang lain. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak bisa langsung tampak di depan mata. Jadi lebih baik kita melakukan riset dulu di internet, googling, kita cari blog yang pernah mengulas tempat itu, atau mungkin website tempat itu sendiri, atau video-video vlog dari orang lain yang telah menemukan hal-hal menarik dari tempat tersebut. Itu yang pertama harus dilakukan, riset tentang tempat yang akan dituju. Yang kedua, yang perlu dilakukan adalah kita perlu menentukan nanti ketika di tempat itu kita akan mengambil gambar diri kita di mana. Maksudnya di sini adalah yang namanya vlog kan biasanya kita sendiri ngomong ke hadapan kamera seperti ini dan kemudian merekam kita sedang melakukan aktivitas tertentu. Nah, itu kita tentukan dulu. Kita tentukan di mana kita akan mengambil gambar diri kita. Apakah di tempat parkir, ataukah di pintu masuk, ataukah di lokasi utama, ataukah di objek-objek tertentu yang memang perlu disoroti. Misalnya air terjunnya kah, atau misalnya pohon-pohon besarnya kah, atau misalnya pengelolanya kah, dan lain sebagainya. Itu harus kita tentukan pertama kali dulu. Dengan ini kita nanti akhirnya bisa tidak terlalu fokus pada mencari hal-hal yang bisa diceritakan atau terus-terusan bercerita. Kan kita ini bukan selebritis ya. Kalau selebritis di depan kamera ngomong berbagai hal saja sudah menarik karena memang dari sananya menarik gitu ya. Apalagi kalau ditambah informasi yang lebih banyak. Tapi untuk kita sepertinya kita hanya perlu tampil di depan kamera ya di beberapa saat sajalah, tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak kita soroti adalah tempat-tempatnya sambil bercerita tentang hal-hal yang menarik yang ada di tempat tersebut. Jadi itu, kita tentukan di mana kita akan memvideokan diri kita, di mana kita akan tampil di depan kamera. Lainnya, kita biarkan kamera ini merekam
objek-objek tertentu atau orang-orang tertentu tanpa kita harus hadir di sana. Oke, itu yang kedua. Kita tentukan di mana kita akan tampil di depan kamera. Yang ketiga, yang sangat perlu kita lakukan adalah menyiapkan perangkat perekam kita. Kebanyakan kita akan menggunakan cellphone ya, menggunakan smartphone. Jadi kita siapkan. Pertama, dayanya. Pastikan ketika akan berangkat dayanya sudah 100%. Atau kalau perlu kita tambah dengan power bank ya. Sehingga kalau nanti sampai kehabisan daya di sana, kita bisa menggunakan power bank itu sebagai backup. Dan kedua, pastikan storage-nya cukup. Kalau memang mau jalan-jalan dan merekam banyak hal dan ingin membuat vlog, minimal ya 16 GB itu perlu ada di sana. Kalau tidak ya sayang kan kalau misalnya tengah-tengah merekam ternyata habis storage-nya, atau ketika merekam ternyata masih ada storage yang di-delete yang belum dikosongkan dari recycle bin dan lain sebagainya. Pokoknya intinya jangan sampai kehabisan daya dan jangan sampai kehabisan ruang di penyimpanan. Nah, yang keempat adalah kita perlu berangkat sambil tetap disiplin mengikuti rencana yang sudah kita buat tadi. Jadi di mana kita akan mengambil gambar diri kita dan di mana kita akan mengambil gambar objek tetap harus kita ikuti. Tapi ya kan kita jalan-jalan ini bukan hanya untuk membuat vlog, tapi juga untuk menikmati, untuk healing, untuk ya refreshing lah. Jadi jangan sampai karena sibuk membuat vlog kita jadi tidak bisa menikmati apa yang ingin kita kunjungi itu. Kenapa begitu? Pertama, selain memang kita bisa mendapatkan manfaatnya kalau kita mengikuti rencana, kita menikmati sekeliling. Kedua, kita juga jadi sadar ketika menemukan hal-hal yang menarik yang bisa kita masukkan ke dalam vlog kita juga. Jadi ya itu dua hal. Dan ingat, vlog yang kita buat ini kan hanya sekitar ya kurang lebih 10-15 menit lah. Jadi jangan sampai yang 10-15 menit itu mengurangi kenikmatan kita di tempat yang kita kunjungi tadi. Padahal kan kita rencananya di sana mungkin sampai 2 jam, 3 jam dan lain sebagainya, sampai kita benar-benar merasa refresh gitu lah. Jadi itu saja kawan-kawan, 4 hal yang perlu kita ketahui kalau kita ingin membuat vlog, terutama buat pemula ya. Yaitu yang pertama, kita lakukan riset tentang tempat yang akan kita kunjungi tadi. Kedua, kita tentukan kapan kita akan muncul di kamera dan kapan kita perlu menyoroti gambar-gambar yang ada di sekeliling. Yang ketiga, kita siapkan perangkatnya, jangan sampai baterainya habis, jangan sampai storage-nya kehabisan. Dan terakhir, kita ikuti rencana yang sudah kita buat tadi. Kalau itu diikuti ya paling tidak kita bisa mendapatkan vlog yang proper lah, yang pantas lah. Mungkin saya tidak bisa menjanjikan akan dapat 1 juta view itu seperti videonya Deddy Corbuzier yang begitu ditampilkan 2-3 jam kemudian sudah 4 juta. Tidak seperti itu. Tapi paling tidak vlog yang kita buat nanti akan pertama menarik, kedua bermanfaat buat orang. So, selamat mencoba kawan-kawan. Have fun and be creative. Bye. Saya mau lanjut baca.